Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana gimana? Siapa duluan nih? Tadi kayaknya Mas Dwira yang muncul ya. Abis itu Mbak Agnes, terus Mas Fauzi. Halo, selamat malam Pak. Malam Mas Dwira. Udah ready? Kita mulai Bapak. Udah Pak, sebentar ya Pak ya. Saya buka datanya dulu Pak. Oke. Saya sisa PPT Pak. Oh iya lupa malah saya belum ngirim. Aduh, sorry dah. Lupa lupa. Nggak apa-apa Pak. Udah beres Sebentar. kan ya tinggal Saya PPT doang ya. benar, tapi saya lupa nih PPT-nya saya simpan di mana. Kemarin saya bikinnya di Canva gitu kan. Terus Canva-nya license-nya habis Pak. Hmm. Dan saya download. Downloadannya hilang nih kayaknya. Bentar, saya cek dulu. Sebentar ya Pak, izin Pak. Mm-mm. Hmm, OneDrive. Waduh, kok nggak ada? Oke, ada nih Pak. Oh, Tapi ini masih apa? animasinya belum. Oh, Animasinya belum Pak. Ya, animasi. tinggal Belakang. data aja. Belakangan aja nih Mas. Mas Dwira on cam dulu dong. Siap. Sebentar, sebentar, Pak. Saya lagi masih dalam keadaan habis selesai meeting. Saya pre-opening dulu, bentar, bentar. Oh, nah udah ada request untuk on cam dari Bapak Kaprodi dan koordinator. Siap, Bapak. Sebentar, Bapak. Saya merapikan meja sebentar. Saya mau pakai layar satu Oh. lagi biar lebih enak. Izin. Aduh, sebentar, Pak. Hmm, aman, nggak pakai background juga biarin lah. Ini punya gue dicabut. Di bawah itu. Sini, sini. Lu bisa-bisa aja monitor gue dicabut. Colokannya ditaruh mana? Nah, bentar. Oke. Lah, gue gak masuk spesialnya ini. Sebentar, Bapak. Share screen, desktop 2. Oke. Oke, izin Pak. Hmm, Terakhir saya kan sudah di approve sama Bapak untuk bagian skripsinya Pak, atau tugas akhir ya, bahasa tugas akhir gitu. mm-mm. Tugas akhirnya sudah di approve. Selanjutnya kan Bapak minta untuk saya buatkan PPT-nya untuk nanti Uh, sidang. mm-mm. Nah, mungkin PPT saya belum perfect ya Pak ya, karena saya masih nunggu contoh terakhir dari Bapak gitu kan, untuk apa saja yang perlu adanya. Saya cuman Oh, dari gini sih Mas Dwira, kayaknya ada hmm, format dari koordinator dah. hmm, Cek-cek di LMS saya lupa tuh kemarin ada sosialisasi untuk sidang kan ya. Ada template maksudnya kalau desain bebas, tapi konten sama layoutnya kayaknya ada dari Prodi ya. Kayak misalkan cover tuh selain judul, nama mahasiswa, nanti ada nama pembimbing sama nama penguji dah. Tapi sementara nggak apa-apa gini dulu aja ya. Tapi nanti pada saat sidang pakai layout yang kontennya itu diatur sama Prodi ya.
Baik, Bapak. Nanti abis ini saya coba baca lagi. Kemarin kebetulan waktu sosialisasi saya tidak ikut, Bapak. Sama. Jam kerja itu, Bapak. Betul. Ditombak saya nanti kalau kerja. Oke, Apa dah. Ini nggak usah dipresenin terlalu banyak gitu kan karena udah tahu kontennya ya. Yang iya. Mas Dwira tampilkan di PowerPoint apa aja? Ini kan pertama cover. Terus habis ini oke kontennya Nah, ya, saya- layoutnya, outline-nya. ya ada konten layout, terus ada abstraknya, Bapak. Mm-mm. Terus pendahulunya, pendahulu kan lebih ke singkat-singkat aja ya. Nantinya kan lebih ke verbal ya, Bapak, ya penjelasannya. Hmm. Latar belakang itu langsung ke alasan aja tuh. Jadi ini teman-teman semua catat juga ya. Jadi Hmm. sebenarnya yang ditampilkan di PowerPoint pada saat sidang itu abstrak boleh, tapi takutnya redundan dengan latar belakang sama hasil. Jadi kita kayak present dua kali gitu ya. Hmm. Jadi kalau saya mending lebih baik pendahuluan itu kita ganti, boleh namanya pendahuluan atau lebih ke isinya tepatnya latar belakang aja. Jadi kita benar-benar poin-poin latar belakang itu kita jelaskan tuh dari misalkan oke lah tren data boleh, tapi ntar kita cek lagi kalau kebanyakan slide-nya kurangin. Tapi lebih ke arah alasan atau masalah inti utamanya yang kita ambil juga dari referensi di literatur review, terus metode yang kita pakai, sama hipotesanya apa, kayak gitu. Hmm. Nah, kalau Mas Dira di pendahuluan cuma ini doang gitu. Iya, ini saja, Bapak. Terus abis ini apa nih? Baru dari sini perumusan masalahnya. Nah, iya, rumusan masalah tetap nanti akan masuk ke slide untuk presentasinya. Terus tujuan, Perumusan masalah kan saya ada empat ya. Saya bagi di ya, dua slide. Terus batasan oh penelitiannya, Bapak. batasan, ruang lingkup, oke. Terus Tujuan, tujuan harusnya, itu. tujuan. Oke, Benar, tujuannya. Tujuan ini pertama, kedua, sesuai, ketiga, oh, keempat. betul, good, Tadi kan masalahnya ada empat, tujuannya juga ada empat, Bapak, berarti. betul, good. Terus, Terus metodenya, Bapak. mm-mm, Saya metodenya makainya apa? Karena sini saya pendekatannya lebih ke eksperimental. mm-mm, Saya jelasin di sini eksperimental saya seperti apa, terus step-stepnya seperti apa, Bapak. mm-mm. Orang mau gambarin lagi yang bagus apa buat di PowerPoint. Jangan di capture dari Word-nya. Oke, oke. Jelek banget kayaknya ini gambar. Oke. Saya buat lebih indah ya, Bapak ya, maksudnya. Iya, biar ini apa kalau sidang sebenarnya gini sih triknya ya. Ini sekaligus buat Hmm. trik teman-teman semua. Ambil hatinya penguji itu dari awal dengan impression yang bagus banget gitu. Kayak misalkan kita salam sapa sopan gitu kan. Tapi ya kalau kayak Mas Dwira nih kecil aja ntar besok dikurangin dulu. Kalau bimbing kan gak apa-apa. Nah, kalau sidang jangan. Takutnya ya kita kan nggak tahu setiap orang ya kan ada yang nganggapnya itu oh oke nih asik nih oh santai nih ternyata dia bisa cair di suasana yang tegang. Tapi kan ada yang nganggapnya oh nih orang begini. Nah yang saya takutin begitu doang gitu ya. Benar, benar. Heeh. Terus pernah ada kejadian begini gara-gara dia kelihatan ya nggak secara seluruhan kelihatan tapi kelihatan ngangkat kaki akhirnya nggak lulus. Itu cuma gara-gara ya kita kan emang online tapi kan kelihatannya kayaknya oh jangan dulu lah yang kayak gitu-gitu kan ditahan aja lah duduk ya duduk aja gitu. Terus ada juga kayak cerita aneh apa lucu lagi tadi kan kelihatan ngangkat kaki tuh pesertanya. Terus ada lagi penguji coba kamu berdiri saya mau ngeliat celana kamu ada yang nggak pakai celana panjang. Wah. Itu kena juga padahal kan ya kan online ya yang tampil kan setengah Hmm. badan tapi ternyata penguji pengennya ya kita bener-bener seperti realisasi ya kalau kita masuk ruangan sidang tuh gimana gitu kan jadi yang atas sama bawahnya rapi walaupun kakinya kita nggak pakai sepatu atau nggak pakai alas kaki itu nah itu sih nggak masalah tapi kemarin ada kejadian kayak gitu yang unik-unik nah makanya nanti ini sekedar buat informasi untuk teman-teman semua jadi pada saat sidang pakai aja tetap yang formal lah dari atas ke bawah gitu ya jangan Iya, sampai nanti coba kamu berdiri saya mau lihat nah lu cuma gara-gara gitu doang. Nah, itu ada cerita-cerita yang emang kejadian kayak gitu. Terus ada yang ya kita ya agak sulit ya kalau misalkan bicara mengenai kemampuan komunikasi dan segala macam. Tapi ada juga ternyata rekan-rekan kita juga yang memang pada saat presentasi saya agak gimana ya bilangnya ya, ini agak susah nih untuk ngalusin ya. Ternyata bahasanya itu masih banyak bahasa daerah yang yang ikut ke dalam dia apa pengucapan lisannya. Hmm. Ya kita nggak bisa menyalahkan itu kalau misalkan dia terlalu melekat kan. Tapi ya kita bicaranya ini akademik, jadi bahasa akademik yang dipakai gitu. Nah itu nanti jadi perhatian teman-teman semuanya ya.
Coba dilatih nanti untuk presentasinya. Cara ngelatihnya ya coba untuk presentasikan sendiri, record aja sendiri, terus dengerin udah enak belum? Terus diliatin nih kita nih cara presentasinya gimana, cara kita ngomong, cara kita ekspresi kita gitu kan. Apakah jelas, apakah yang ngedenger bisa nyampe atau masuk informasi yang kita sampaikan gitu aja. Nah, nanti kalau ngerasa kurang, wah saya ada harus ditingkatin yang ini nih. Kayaknya tadi saya ngomong ini kepotong-potong atau nggak jelas artikulasinya agak berantakan atau kurang tepat, perbaikin gitu ya. Jadi caranya tinggal present, record sendiri, lihat sendiri. Udah gitu. Oke, oke. Oke, metode penelitian saya nggak terlalu ini. Sebenarnya Mas Dwira, metode penelitiannya boleh nggak dijelasin lagi sih, cukup gambar juga boleh. Oh, metodenya nggak perlu penjelasan lagi ya? Hmm, metodenya sebenarnya dipisah. Kalau mau dijelasin dipisah. Mas Dwira bilang metodenya eksperimental gitu kan, bla bla bla. Terus ini alur penelitiannya yang Hmm, digambar itu. Jadi alur penelitian itu bagian dari metode penelitian. Jadi setelah Mas Dwira oke. ngomong, saya pakai metodenya eksperimental gitu kan. Pendekatan utamanya buat nguji ini. Dengan ini loh langkah-langkah penelitian kita dari mulai sampai dengan selesai. Gitu. Nah, habis ini apa nih? Metode penelitian selanjutnya saya implementasi teknologinya. Saya Ini berarti... topologinya nanti kayak gimana? Kemarin waktu Hmm, saya melakukan eksperimental, hmm, di sini saya menerapkan kayak IP-IP-nya, terus ini connect-nya kemana, oke. gitu. Next. Implementasi. Baru di sini hasilnya. Tadi kan saya sudah melakukan praktek ya. Dari hasil tadi Hmm, praktek yang saya setup, saya sudah setting. Di sini hasil pembahasannya. Nah, pertanyaan saya, apakah konfigurasi perlu diinput atau ya nggak usah nih hasilnya aja gitu. nggak usah. Oke, di sini hasilnya saya lihat hasilnya kayak di sini masih datanya mungkin masih berantakan ya Pak ya, karena Oh, screenshot screenshot. Nanti saya rapi. screenshotan. Bener. Nanti belum saya rapikan sih, lebih ke kontennya bener enggak gitu. Karena kan saya Oke. masih menunggu gitu. Ya. Di sini kayak saya ngasih hasilnya, hasil Hmm, dari data sebelum implementasi, hasil pengukurannya itu seperti apa. hmm. Terus di sini juga perbandingannya ini ada beberapa image yang hilang juga Pak. Oh. Karena saya ekspor dari ini ya Canva ya Pak ya. Hmm, Gitu. Perbandingan protokolnya di sini pakai WireGuard gimana? Nanti di sini harusnya ada PPT Pak. hmm, PPTP, sorry, PPTP perbandingannya. Terus di sini ada hasil pengujian skenario di mana dari jarak jauh ya Pak ya. hmm, Di mana saya mengimplementasikan dan tercatat berapa detik gitu kan. hmm, Gitu. Pokoknya lebih ke hasil-hasil terus di sini untuk hasil pengujian skenario untuk troubleshoot ya kan. Terus hasil pengukuran performa untuk Nextcloud-nya itu sendiri gitu kan. hmm, Untuk speed ya, speed dan juga akses file, kecepatan download di sini saya tuangkan juga. hmm. Terus di sini hasil pembahasan untuk hasil monitoringnya. Karena kan saya ada membawakan materi atau membawakan masalah di mana kita perlu memonitoring jaringan itu sendiri. Di mana di sini saya kasih hasilnya juga. Terus terakhir adalah hasil analisa keamanan pasca dari implementasi. Nah, di sini hasilnya dari implementasi gimana? Selanjutnya adalah evaluasi, Pak. Oke. Di sini ada evaluasi, meningkatkan apa aja nih setelah kita implementasi di situ. Terus Hmm, juga ada dari hasil-hasil data kayak semi kesimpulan gitu ya, Pak. Tapi kayak evaluasi betul. pencapaian tujuan, Betul. apa aja di sini. Saya meningkatkan ini aksibilitas, efisiensi operasional, keamanan yang ditingkatkan, monitoring proaktif. Gitu Oke. saya. Terus selanjutnya tentang implementasi dan solusi gitu kan. Hmm, Di sini saya tadi kan ada masalah ya beberapa ya Pak ya. Nanti masalahnya kayak bahwa implementasi teknologi jaringan seperti VPN dan tunneling membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pertimbangan faktor manusia dan proses. Ini ada beberapa screenshot yang bilang, oke. eh, di sini seharusnya kasih tahu nih, kalau misalkan percuma kita menerapkan keamanan, tapi humannya atau manusianya nggak diedukasi gitu Pak. Oke. Terus di sini kesimpulan Pak selanjutnya. Nah, Sip. di kesimpulan ini saya bagi jadi empat lagi, Pak, gitu kan. Apa Ya. aja kesimpulannya setelah tadi hasil dan pembahasan, ini kesimpulannya. Terus sarannya, Pak. Ya, boleh Ta- lah.
saran saya kasih saran, kan saya tadi sudah ada hasil nih, tapi dari hasil yang tadi saya sebelumnya terapkan Mm, itu ada beberapa yang perlu saya tingkatkan lagi. Kayak kemarin iya. kan kayak saya masih pakai Tweak VNC di mana ternyata kurang cepet ya Pak ya gitu kan, Mm, gagal gitu kan. Di mana saya mesti evaluasi lagi nih pakai aplikasi lain. Terus kayak mesti siapin backup plan untuk jaringan internetnya. Jadi backup jaringan buat panduan non teknis yang tadi masalah tadi Pak kan saya sempat angkat ya Pak ya, kalau misalkan nggak cuman teknis aja yang kita kembangkan tapi mm, juga harus manusianya. betul. Terus gunakan notifikasi gitu kan, notifikasi tadi saya udah angkat juga kalau misalkan notifikasinya berjalan tapi kurang kurang ngebus gitu loh Pak. Oke, ini udah cukup Gitu sih memenuhi Pak. semuanya sih, aman lah. Jadi kalau Mas Dira udah pernah simulasi nggak? Ini kira-kira berapa menit nih? Karena peserta itu cuma dikasih durasi 15 menit ya presentasi. Sepertinya bisa Pak untuk Saya hal tersebut. 15 sampai 20 menit dah ya. Maksimal banget 20 menit lah, jangan lebih dari itu. Siap. Pak, izin bertanya, Hmm. waktu kita nanti eh, sidang, apakah itu kita wajib duduk atau boleh berdiri, Pak? Pertanyaan Duduk, duduk ya. duduk, duduk, duduk. Saya kalau Nggak menjelaskan berdiri. apa-apa lebih nyaman kayak berdiri gitu. Iya sih. Ya kalau seekspresif mungkin boleh, tapi kalau Mas Dwira misalkan pasang tripod mau sambil berdiri, ya dipersilakan, nggak masalah. Yang penting apa ya, formal aja, formal yang akademik itu. Misalkan mau sambil berdiri nih kelihatan seluruh atau kayak pas foto gitu setengah badan, terus sambil present juga. Yang penting PowerPoint-nya kelihatan atau slide presentasinya kelihatan nggak masalah. Oke, siap Ya. Pak. Baik, berarti nanti formatnya mungkin izin Pak, nanti habis ini saya baca lagi di LMS. Mm. Nanti saya rapikan lagi untuk kayak tadi ada dosennya segala macam itu. Terus juga dari hasil yang tadi saya kasih ke Bapak juga saya eh, mengakui ada kekurangan di mana saya asal screenshot aja harusnya lebih kerapih lagi gitu. Karena saya Iya, itu doang kontennya Pak, minusnya. saya Eh, nyari kontennya. Ya, tinggal kurang-kurang tali data-datanya sama bagan-bagannya ya kalau bisa lebih jelas aja. Jangan sampai ada gambar yang nggak kelihatan tuh di presentasinya. Ya, Baik, nanti saya rapikan diperhatikan lagi. itu. Oke, itu udah bagus. Udah tinggal nunggu jadwal sidang sama tinggal latihan simulasi presentasinya aja ya. Siap. Izin Pak, kalau boleh Hmm, bertanya, nantinya itu kan ada pembukaan daftar sidang Pak. Apakah Bapak mengizinkan saya untuk daftar dahulu sambil merevisi ini atau gimana Pak? daftar aja. Pokoknya yang udah saya approve ya daftar aja langsung. Oke, baik Gitu Pak. ya. Nanti saya minta tanda tangan paling apa ya? Karena kan perlu ada persetujuan dari Bapak, kalau Iya, nggak salah. nanti saya kirim ininya apa image tanda tangan saya aja, jadi biar dimasukin. Jadi nggak usah ngirim dokumen ke saya tanda tanganin. Nanti saya yang udah ready mau daftar sidang, pokoknya info, minta tanda tangan, nanti saya kirim tanda tangannya. Itu aja sih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, Oke, nanti saya thank daftar you. sidang. Thank you Pak. Next Sip. dari bimbingan, saya show yang lebih rapi untuk PPT-nya. Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Thank you Pak. Udah tinggal daftar sidang. Selamat. Oke, lanjut. Siapa tadi abis Mas Dwira antara Mas Fauzi sama Mbak Agnes? Hmm. Mbak Agnes dulu, Pak. Oh, Mbak Agnes duluan ya. Iya. Oke. Nah, terus kayaknya kemarin udah rapih semua ya. Tinggal PR besarnya menghumanize. Iya, iya Pak. Ya, Cuma oke. tambahkan beberapa aja sih Pak kemarin. Saya Oke, juga belum bikin ini Pak, apa? PowerPoint-nya? PPT-nya. Ya, belum PPT-nya belum. bikin. Kurang lebih kontennya sama kayak Mas Dwira tadi ya. Pokoknya Iya, penting itu pembahasan utama kenapa ngelakuin penelitian yaitu di latar belakang tuh ada tuh diambil. Ya rumusan masalah masuk, ruang lingkup, batasan, tujuan masuk, kayak kalau manfaat, nah itu skip aja lah. Terus kalau misalkan ada research gap atau ya urgensi atau inovasi yang udah tampilkan itu boleh. Saya juga tadi lupa ke Mas Dwira tuh. Terus tinggal metodenya apa. Nah, kayak landasan metode itu tuh skip tuh. Nggak terlalu penting dijelasin bab 2 tuh ya. Tapi alur penelitian, jadi setelah metode tuh alur penelitian atau alur metode langkah-langkah penelitian yang dikerjakan, terus realisasinya seperti apa, hasil-hasilnya gimana, kesimpulan, saran, beres. Jadi nggak usah terlalu banyak karena waktunya dibatasin. Takutnya rekan-rekan nggak sampai selesai, belum selesai nge-presentnya tapi udah di-cut kan. Repot juga. Oke, iya Pak. terakhir sudah sampai mana, Bagnas? Eh, saya menambahkan untuk nilai
Ini Pak, saya share screen-nya coba. Iya, iya. Yang menambahkan nilai untuk eh ek- ekspor 2025-nya ini kan udah ada pembaruan sampai bulan Mei, Pak. Oh, ini Jadi dia tambahin. menampilkan ini aja, hanya nilai perbandingan antara saya apa prediksi saya sama nilai yang sudah muncul ini. Tapi baru Oh, pertengahan bulan sih, pertengahan tahun. nggak apa-apa. Good. Jadi hasil prediksi sama realisasinya dibandingin ya. Iya, Itu lebih bagus sih. Di mana tuh? Langsung di itu. bagian bawah. Ini dari hasil prediksi ini saya tambahin di bawahnya aja sih, Pak. Nih dari paragraf ini. Hmm, dari BPS. Heeh. Sorry. Ya, tingkat pertumbuhan meningkat. Terus Terus saya masukin diagram batang sama ini data dari BPS-nya, Pak. dari gambar 15 dan gambar 16 ya nanti bilangnya gitu. Iya. Mm-mm. Dilihat nilai ekspor fluktuatif sampai pertengahan tahun ini sekian-sekian gitu nilainya. Terus hasil prediksi kita perbandingannya apa sama nilai-nilai realnya? Di sini kan saya baru ngitung rata-rata dari sampai bulan Mei ini Hmm? itu udah lumayan tinggi sih, Pak. Jadi kemungkinan sampai akhir tahun itu prediksi saya itu kayak kurang. Jadi bisa mungkin lebih banyak nanti nilai ekspornya. Tapi belum saya masukin sih, Pak. Oh iya, Ini masih pesan saya tadi nyari di mana? Masukin jangan lupa ya. ya, Pak. Terus revisi yang sebelumnya, Untuk kesimpulan, hmm, kesimpulan udah jadi sama poin ya. saran. Udah Iya, jadi poin dan poin kayak judul-judul poinnya udah disambungin sama penjelasannya ya. iya Pak, sama yang ini penjelasan untuk flowchartnya ini kan kemarin masih revisi. Alur penelitian. Ya, ini pengumpulan data sama alur penelitian. Ini Oke. nanti dimasukin juga Pak di PPT-nya. Narasinya nggak usah, gambarnya aja. Oh ya, Enaknya sih pakai dua layar sambil ngejelasin sambil nyontek. Kalau nggak sambil buka di HP. iya Ya iya. sebisanya rekan-rekan teman-teman mau Mm-mm. gimana lah ya. Ah itu panah-panahnya tabrak-tabrakan belum Oh dirapihin. iya belum. Berarti nanti Bikin ini aja kan banyak tuh tools untuk bikin flowchart banyak. Draw.io ada bisa. Kalau punya license Office kan pakai MS Visio juga rapi. iya, Pak. Oke ya, coba nanti dirapiin nih tahapan penelitiannya. Jadi ini bisa langsung bikin PPT, Pak. Kenapa, sorry? Sorry. Bisa langsung bikin PPT-nya aja. Iya sih harusnya, harusnya ada Hmm. PPT-nya biar dicek juga. Untuk abstraknya udah Abstrak minggu lalu saya cek belum belum ya. belum ini baru saya bikin. Oke, data yang digunakan data tahunan 2016-2024 sumber resminya BPS, Bank Indonesia, World Bank, terus metode Everest. Hmm, ini langsung ke dari ini ya. Kita ngelihat ada permasalahan utama, fluktuasi nilai ekspor, ketidakpastian, terus perlu pendekatan prediktif, ya kan? Terus data yang dipakai, datanya bla bla bla. Terus tiba-tiba ini ada metode random forest dipilih karena kemampuannya menangkap hubungan. Nah, kenapa milih random forest buat apaan? Itu kan belum dijelasin tuh. Harusnya sih kita ada pengantarnya nih buat coba untuk mengatasi permasalahan yang tadi disebutkan, dijelaskan gitu ya. Kita mau ada pendekatan prediktif dan menggunakan random forest nih. Kenapa? Karena dia bisa nangkep bla 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 kayak gitu. Jadi enggak kalimat yang satu sama kalimat seterusnya itu enggak kayak kok kayak ini ya hubungannya apa sih ini nyambungnya dari mana tiba-tiba ada dia gitu. Nah, itu doang sih. Oke. Nah, terus nih dari hasil penelitian. Nah, kita bilang nih setelah dilakukan penelitian didapetin hasil kayak gini 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 gitu ya. Dari hasil penelitian yang mengimplementasikan atau
menggunakan metode random forest untuk prediksi bla 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 gitu kan, didapatin hasil kayak gini gini gini, dan model prediksinya sekian. Jadi kalimatnya nyambung, nggak kayak kepatah-patah atau tiba-tiba loncat sana sini, padahal masih dalam satu pembahasan. Gitu, Mbak Agnes, Ya Pak, baik. untuk abstrak ya. Kalau yang lain-lainnya ada lagi nggak revisi dari saya yang terakhir itu? Yang mana lagi aja? Oh, sorry. Untuk keywordnya nanti nyusunnya alfabet ya. Oh, iya, 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 iya Jadi Pak. alfabet itu dari kata pertama keywordnya, huruf pertama keywordnya itu disusun berurutan sama keyword-keyword setelahnya. Misalkan di sini kan ada export prediction tuh, terus ini Indonesian export, sama I kan duluan E di depan kayak gitu ya. Terus abis E ini apa nih? G, terus baru I, terus nanti baru M, terus baru R kayak gitu. Ya Pak. Oke, keywordnya Iya, alfabet disusunnya. baik Pak. Apalagi yang diperbaiki sama Bagnes? Oh, udah sih Pak, itu aja yang kemarin dari revisi yang kemarin. Sama yang ini Pak, saya mau Mana nanya. tuh? eh untuk di Siakat itu saya udah masukin tapi kok nggak tersimpan gitu ya Pak? Yang Belum tersimpan di bagian. yang untuk bimbingan gitu, jadwal Oh, bimbingannya. daftar bimbingan. Iya, Sebentar, saya cek juga. Oh iya ya, yang lain juga sama nih. Salah buka. Oh iya, untuk rekan-rekan yang lain, daftar bimbingannya di entry di Siakat ya. Coba saya cek dari pertama tadi Mas Dwira nih. Bimbingan, daftar tugas akhir. Mana tadi tuh? Kok kesini? Oh, malah saya belum ini. Bakna sorry saya tiban share screen ya. Contoh. Nah, nih kayak gini. Ini ternyata banyak yang belum saya setuju. Nanti saya setuju ya. Nah, di entry kayak gini ya, tanggal bimbingannya ya menyesuaikan aja kapan rekan-rekan konsultasi sama saya yang via WA atau Zoom seperti ini. Di entry aja, minimal 8 kali ya. Nah, kayak Mas Dwira kan ini ada 9 nih udah oke. Terus kalau Mbak Agnes, mana dia? Ada 3 doang nih, nggak ke iya, save. saya udah save tapi nggak muncul Pak, cuman 3 doang. Hmm, ke di sini ya. Save-nya kan, entry-nya kan Hmm, gini kan. iya, Terus ini topik bimbingannya, bimbingannya, file kayaknya sih nggak usah dimasukin ya. Terus habis itu tinggal simpan. Disimpan nggak ini? Ada keterangan errornya apa? Nggak ada. nggak ada. Oh, Apa diulang lagi Pak? ya coba entry ulang lagi aja ya. Ah ya, Oke. Oke, ada lagi nggak yang ditambahkan, Bagnes? nggak ada Pak, udah itu aja. Yang hasil-hasilnya coba cek ulang deh. 4 berarti ya. Oke, Iya, bab 4-nya ini dari dari bab 4 yang pertama. Hmm. Eksplorasi, sorry, eksplorasi dan visualisasi data. Next, bawah. Oh, sorry. Ini pada tahun 2020 sampai 2024 ya, bukan dan ya. Oh ya.
dari 2020 sampai dengan 2024. Nah, itu jadi diganti katanya. Yang ini juga tuh yang pertama nilai ekspor berdasarkan negara. Oke, next. Oke, terus itu nggak bisa di zoom lagi ya? Nggak bisa dibesarin Di lagi gambarnya. pot nggak bisa Pak, soalnya ini begini emang. Kecuali dipotong. Ngakalinnya sih bisa di crop ya, di crop yang Ya di untuk crop, ya di crop. apa sih? eh Label atau apanya tuh yang sebelah kanan tuh yang keterangan dipindahin ke bawah jadi nanti agak dibesarin dia gitu. Hmm. Pokoknya ini nanti yang kelihatan angkanya ya buat sebisa mungkin pindahin label yang itu tuh yang kayak all product terus ini segala macam jadi ke bawah si pie chartnya jadi biar nanti dia bisa pie chart itu bisa lebih besar. Kalau itu kan saya nempelin mata ke monitor aja nggak kelihatan Oh, ya. ya. Terus next ini masih eksplorasi data ya. Iya, Habis eksplorasi data ceritain apa lagi ini untuk prediksi produk-produknya juga diprediksi, terus sama evaluasi kinerjanya. Ini hasil R-nya, RMSE sama MAPE. Terus yang terakhir hasil prediksi nilai ekspor 2025 ya. oke. Terus ada lagi next Ya, jadi yang kurang itu saya perbandingan dari nilai prediksi ini Pak sama nilai yang sebenarnya dari data yang realnya. baru. Mm-mm. Oke, nanti dimasukkan di next bimbingan ditunjukkan sekaligus PowerPoint ya. Iya Pak. Kalau terus 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 visualisasi hasil prediksinya. Oke, terus oke terus. Oke, rekomendasi ini dari hasil prediksi dapatnya ya. Iya Pak. Apa rekomendasinya? Untuk selalu mengikuti perkembangan yang antar negara sih Pak. Di sini kan biasanya juga kebijakan dari negara lain juga berpengaruh sama GDP. GDP itu dari ekonomi semua negara juga berpengaruh. Terus ada lagi rekomendasi yang lainnya? Cuma itu sih Pak untuk para eksportirnya sama Ini buat. ada 3 rekomendasi ya. Iya, Yang pertama apa tadi? eh membangun sistem prediksi real time ini dari GDP-nya sama nilai pajaknya juga. Terus yang kedua itu perekonomian makro, di sini inflasi juga berpengaruh. Yang ketiga ini IGREA ini dari negara-negara lain, resiko global gitu Pak. Oke, next abis ini ceritain lagi. Oh, ini masih panjang nih. Ini untuk para pelaku usahanya kan juga harus bikin siasat untuk barang-barangnya juga atau pengirimannya itu juga diperhatiin lagi untuk tahun ini, Pak. Itu sih yang paling pengaruh. Makanya Oke. untuk hasil yang tahun ini pada beda. Jadi dia lebih tinggi dari permintaan pemerintah kan naik 1%, tapi ternyata ini naiknya lebih banyak gitu, Pak. Oke. Terus kesimpulannya jadinya? Di sini kesimpulannya masih dari hasil prediksi sama faktor-faktor variabelnya itu. Jadi saya belum masukin perbandingannya itu, Pak. Nah, ini sesuai sama rumusan masalah nggak? Iya, udah dibikin Bentar, berdasarkan tiga. kita lihat dulu yang pertama variabelnya, terus efektivitas model ini, terus yang ketiga strategi, variabel makroekonomi, GDP, grade, inflasi, pengaruhnya. Oke, lihat rumusan masalahnya.
yang ada di bab satu. Dampak variabelnya. Oke, analisis dampak itu, tingkat akurasi model dan forestnya, rekomendasi strategi. Udah, beres. Tinggal yang kurang-kurang tadi udah dicatat ya. Iya, Pak. Oke, sudah. Thank you. Tinggal Makasih, dikit Pak. lagi ya. Ke berikutnya siapa nih? Mas Fauji ya Ya, kalau nggak Pak. salah. Oke. Oke. Apa ini Mas Fauji nih? Judulnya saya lupa malah. Ini yang quick ya? Quick bukan sih? Yang optimasi load balancing, Pak. Oh, ini ya. Yang menggunakan fungsi logik. Oh, yang fuzzy logic. Kalau yang quick Iya. siapa ya? Lupa saya. Oh, Saya iya deh. follow, Pak. Ya, pokoknya saya sering lupa lah, berbanyak kan. Eh, sudah sampai mana? Sampai bab 3. Wow, udah mau end. Kejar nggak? Kekejar, Pak. Ini Wah, udah itu sih udah pengujian, Pak. oh Bab udah 4-nya. pengujian. Iya. Oke, eksperimentalnya berarti udah mau selesai lah ya. Udah selesai, Pak. Oh, udah selesai eksperimentalnya, berarti tinggal dituangkan ke laporan kan? Iya, betul. Oke, kita lihat laporannya dulu, terus nanti eksperimentalnya tunjukkan juga. Langsung. Laporannya sih belum, ya. Cuman yang itu doang. Bab Apa nih? tiganya dulu nih, Pak. Boleh. Ini kan kemarin kan yang bab 1 itu disuruh apa namanya? Hmm? eh Bentar, Pak. Eh, Dimasukin ke Mendeley itu, Pak. Oh, ininya, Udah saya rubah. referensinya, citasinya. Referensi Oke. citasinya. Good. Terus ada kayak gini, Oh, masih tapi begitu. saya masukin yang di sini gimana? Itu jadinya dua kali, nggak usah kayak gitu. Oh, Jadi, ini berarti kosongin aja. sebagai contoh, kita bilang gini, sebagai misalkan Mas Fauji mau tetap bilang Munos gitu kan? Iya, Gitu. Misalkan contoh penelitian bonus yang dan dilakukan lain-lain. oleh Munos dan kawan-kawan gitu kan. Mereka mengembangkan Hmm. model fuzzy key learning untuk LTE network. Nah, itu tetap tuh tujuhnya tuh. Nggak apa-apa. Tapi 2000 Oh, ya model citasi berarti jangan ini. kayak gitu. Jadi double. Oh, berarti ininya mah nggak usah ya, berarti ya, Pak. Nah, jadi gini nih, sebagai Kalau contoh yang kayak gini. Yang lain sih pertama, udah saya hapusin sih, Pak. ya kita balik yang pertama dulu nih. Dari mulai sebagai contoh. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan, gitu. Yang Coba mana tulis tuh, Pak? saja. Yang tadi masih masih si Munos, Munos. Yang mana? Oh, yang tadi. Bentar, Nih. bentar. Nih Sebagai kita contoh, zoom dikit kecil banget saya. Wordnya bentar, di zoom. Pak, Nah, bentar, oke Pak. lagi. Maaf. Oke, dah sip. Lagi. Nah, udah. Sebagai contoh, koma bener. Oke. Hmm. Nah, setelah koma, sebelum Munos, sebagai contoh, koma, dalam penelitian Hmm. yang dilakukan, ketik aja penelitian yang dilakukan oleh Munos dan rekan-rekannya, gitu kan. Gini ya. Kan kita bahasa Indonesia nih. Et al-nya dihapus sama 2015-nya. Oke, dan rekan-rekannya DKK apa dan rekan-rekan aja, Pak. dan rekan-rekannya Enaknya, nggak Pak. boleh disingkat. Dan rekan-rekan ya. Iya, rekan strip rekan. Oke. Berarti yang sebelah sebelumnya juga Nggak ada spasinya itu, nggak usah pakai spasi. Oke, sebagai contoh dalam penelitian dilakukan oleh Munes dan rekan-rekan, koma, setelah rekan-rekan koma, oke, mereka ya. mengembangkan model fuzzy key learning. Mereka tambahin mereka, oke, Sudah, Pak. untuk LTE networks ya kan.
mereka mengembangkan model fuzzy key learning untuk LTE networks Mm-mm. ya, kayak gitu kan. Itu hasilnya langsung yang ditulis ya sama Mas Fauzi ya, pengembangan model apa Ya. fuzzy. Pokoknya mereka ngembangin model fuzzy key learning untuk LTE networks yang dampaknya apa, Mas? Nah, itu harus diambil, Benar-benar. harus dibaca ulang. Jadi nggak ngegantung. Ya kan kita ngelihat ini nih, ngebaca ini nih. Dalam penelitian yang Oh. dilakukan oleh Munos sama rekan-rekannya, mereka ngembangin model fuzzy Hmm. key learning untuk LTE network. Tapi buat apa dikembangin? Nggak tahu kan? Karena nggak ditulisin. Kalau ditulisin kan Hmm. Ya, jelas ya, tuh ya, gitu ya. ya. Nah, terus nanti titik Berarti ditulis hasilnya juga ya, Pak ya? betul. Terus lanjut lagi nih. Nah, sedangkannya itu habis 7 tuh titik aja, jangan koma. Titik. Oke. Habis citasi 7 titik aja, jangan koma. Nah, sedangkannya delete, jadi delete. Nah, ini kita kasih kayak pengantar lagi pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Helmi dan rekan-rekan 2013 ya, hapus ya. Dan rekan-rekan terus koma Usulkan skema fungsi untuk grid computing. mengusulkan skema berbasis fuzzy untuk grid computing karena kenapa. Nah, kayak gitu. Jadi kita jangan ngasih informasi yang ngegantung atau sepotong-sepotong. Ya, Oke, 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 Pak. Oke, oke. oke, oke. Nanti pokoknya cara citasinya kayak gitulah ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Apa lagi? Lanjut kemarin yang rumusan masalah dibuat apa namanya? eh Bukan pertanyaan tak, Nah, melainkan pernyataan. betul, pernyataan masalah. Metode balancing Ya. konvensional masih memiliki batasan. Oke, sistem balancing para program belum mampu. Oke. Fuzzy loading itu langsung untuk meningkatkan efisiensi sebagai traffic yang mengalami serangan kekuasaan sesuatu terjadi lebih fleksibel. Logika fuzzy memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi distribusi traffic jaringan melalui mekanisme pengambilan keputusan berbasis parameter jaringan yang lebih fleksibel. Ini kayaknya udah hipotesa nomor 3 ya. Hipotesa ya, Pak? Ya? Iya. Kalau nomor 1 2 tuh bener tuh statement masalah. Hmm. Nomor 3 kayak hipotesa. Terus kalau tujuan nomor 3 apa tuh? Coba lihat dah. Tujuan nomor tiganya. Ini kan rumusan masalah. Terus kalau di tujuan nomor 3 Tujuannya ini, Pak. bandingkan kinerja dengan metode apa? Nah, nomor 3 ini malah lebih ke masalahnya. Mau bandingin kinerja. Pemasalahnya. Eh, nomor 4 juga sama tuh ya. Nomor 3 4. Tadi dulu Iya ya. sih, Pak. Hampir sama ya. Mm-mm. Dijadiin satu aja, Pak. Nomor empatnya dihapus. Kayaknya nomor 3 apa poin-poin di tujuan penelitian malah kayak rumusan masalah semuanya. Ini ya. Eh statement permasalahan uh, identifikasi permasalahan rumusan masalah. Poin 3 itu kayak nanti kita ini nih, kayak misalkan nomor 1 ini ya, nomor 1 ini nih masalahnya Mas Fauzi yang diangkat nih, mau Ya. menganalisis performa metode load balancing konvensional seperti PCC, Mm-mm. SMP, terus untuk atau dalam menangani traffic jaringan yang dinamis pada mikrotik. Nah, kira-kira nanti hasilnya Mas Fauzi akan dapetin apa dari yang analisis yang dilakukan? Nah, itu baru jadi kayak Mm-mm. hipotesa, tapi masih jawaban sementara itu. Jadi nomor 3 ini yang isinya nih 4 poin ini sebenarnya malah rumusan masalah kalau saya ngelihatnya gitu. Kalau dipakai ini aja nomor tiga aja, ntar nomor empatnya itunya apa ya? Jawabannya dari nomor tiga ini aja ya. Kalau gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau ini kan cuman membandingkan nih, membandingkan Hmm. kinerja. Bentar, Pak. Kalau dilihat di rumusan masalahnya kita logika
ini kan pertanyaan di dalam pertanyaan kemarin tuh saya itu untuk bagaimana cara untuk meningkatkan traffic, Pak, traffic jaringan, Pak, gitu, Oke, Pak. meningkatkan traffic jaringan ya, oke ya. Iya. Tapi ini udah langsung jawabannya nih ya, jawaban sementara, ya kan? Oh, oke 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 oke. Hmm, Berarti ini tanda tanya dulu, Pak. Saya ya, itu dulu. boleh. Ini jawabannya tinggal cari pertanyaannya ya. Sama yang nomor 4 ya? Nomor Bukan. 4 ini sebenarnya tanpa harus kita mention di rumusan masalah sih, kita melakukan itu gitu. Mm-mm. Masih rumusan masalah ya, Pak ya? Hmm, ini sebenarnya masuk ke latar belakang, gak masuk ke rumusan masalah. Mm-mm. Tapi memang Mas Fauzi nanti di eksperimentalnya pengen coba implementasi sama evaluasi integrasi fuzzy logic dalam load balancing kan di perangkat mikrotik di lingkungan simulasi virtual kan, virtual ya. Iya, betul. Nah, berarti belum banyak penelitian yangnya dihapus aja, langsung mengimplementasikan dan mengevaluasi. Dah, gitu Hmm. aja. Ah, oke, tinggal nomor tiganya. Nanti di cross check lagi ya, rumusan masalah sama tujuan udah selaras belum nih? Siap, Masalah siap. satu, rencana jawabannya di tujuan satu gitu ya. Siap, siap, Pak. Oke, next dulu. Metodenya Ini gimana? batas. Batasan udah oke lah pokoknya. Saya lihat ya. Manfaatnya tinggal dampak dari Ya, tujuan aja dapat. ya. Pak. Hmm. Metodenya pakai Metode pendekatan eksperimen. eksperimen, Pak. Eksperimental. Oke, Sama, hampir sama kayak si siapa? Mas Dira. Mas Wira. Iya. Oke. Tapi analisis datanya pakai kuantitatif ya. Iya, tetap pendekatan kuantitatif, Pak, saya, Pak. Oke. Seperti yang itu, yang udah saya kirim ke research gap-nya, Pak. Yang kemarin itu literatur review. Mm, Oke. Ini pendekatannya, Pak. Kuantitatif. Landasan metode yang kemarin kan saya landasannya teori, Pak. Ini Mm, udah saya dikasih tahu sama Mas Wira kemarin. mm. Tapi kalau ada sitasi tetap dicantumin ya. Ini nggak ada sitasi sama sekali nih. Takutnya banyak yang punya persepsi ini teori kita sendiri gitu kan. Oh, siap-siap, Pak. Mm. Oke, load balancing jaringan. Oke, ini nggak terlalu banyak lah ya. Ya, Terus, terus. ini ada citasinya nih, Pak. Di Oke, load balancingnya ada citasinya saya. oke. Setelah itu logika fuzzy-nya, fuzzy logiknya udah. Oke, next. Terus tahapan Tahapan-tahapannya ini, penelitiannya. Pak. Iya. Nah, Mungkin itu ya, dikasih apa namanya? alur, Alurnya juga ya? betul. Alurnya belum ada. Oh, sesuai sama yang ini aja, Pak. Yang apa saya Mm-mm. rencana Ada berapa eksperimen tuh? gitu-gitu ya. Ada berapa dia? Ada 6, Pak. Ada 6. Oke. Ya, Terus, sesuai sama yang di pedoman juga ada 6 sih, sama. oh, ya. Oke lah. Oke, terus langsung implementasi metode usulan. Nah, ini implementasinya nih dari setiap langkah-langkah yang sudah Mas Fauzi Yang ada di sebutkan. sini ya, Nah, yang betul. tadi ya. Mm-mm. Implementasinya gimana aja? Oke, Pak. Oke ya. Siap, iya, Pak. Terus Sudah, Pak. next kita lihat implementasinya. Oke, oke. Terus, oke, terus. Pengumpulan datanya ini, Oh, Pak. kalau misalkan tadi penyiapkan kayak misalkan ada VM, ya minimal ada disisipin gambarnya ya, gambar-gambar kayak config-nya atau gambar implementasinya tuh kayak misalkan bikin VM. Ini VM-nya loh. Ini ada di sini, Pak, Oh, konfigurasinya. di sini. Iya. Oke. Gimana, Pak? Apa mau Iya, saya bingung gimana? juga. Kayak misalkan tadi di atas dah, di atas. Yang tadi persiapan itu Perencanaan. ke bawah lagi. Di 32, poin 32. Poin 32. Nah, ini kan eksperimennya ya, perangkat lunaknya. Nah, kayak misalkan Iya. GNS nih, kasih lihat aja GNS-nya gitu kan.
Oh, itunya apa Hmm, namanya? Softwarenya apa ya? betul. 3.2 gambar Kita garis pinggir. scan S3-nya. Terus apa lagi tuh? Oh, berarti semua virtual di itu aja, Pak. Di apa namanya? Digabungin di sini aja, Pak. Di 3.2 ini, Pak. Nggak, ntar kita lihat lagi. Kan ada Terus, mikrotik, mikrotik apa nama? Terus, nah udah, oke. Terus 33. 32 cuma itu doang. Gambar itu doang. iya, Biar ada gambarnya aja. Biar ada buktinya ya gitu ya. siap. Pengumpulan data. Oke. Nah, terus implementasi teknologi virtualnya. Oke, ini desain topologinya ya. Ya. Oke, Ini nanti kita... ini Pak, ini kan Hmm, masih PCC nih Pak, masih hmm, konvensionalnya. Apa hmm. perlu di apa topologinya kan beda sama Usulan. yang fusinya Pak. Heeh. Jadi ada dua topologi saya Pak. Harusnya. Bisa digambarkan kan? Disajikan nggak? Belum kalau ini belum. Oh, Jadi tap- ini cuman yang konvensional nih Pak. mm-mm. Nah, nanti Terus ada lagi yang secara fusinya Pak. itu di bab 4 kan? Ya, ini di sini berarti nggak usah di itu Pak, nggak usah ditampilin di sini Pak. Kalau yang topologi konvensionalnya di sini. Tapi kalau yang setelah diimplementasikan fazinya di bab 4 karena Oh, kan itu oh iya hasil iya. dari penelitiannya Mas Fauzi kan? Oh iya iya siap Nah, siap. ya, itu nanti gambarnya di center ya, di tengah Hmm. Oh iya termasuk siap Pak. captionnya. Oke, Ah, ini masih manual ternyata. next. Nah, ini config-nya. Oke. Grafiknya nih Pak. Oke, putih. Terus Ini netlabnya Pak. Netlab Micotrix-nya. ah, Pakai Mangle PCC. oke, next. Terus harus ukuran oke. Terus itu konfigurasi dasarnya. Config mikrotika ada apa aja? Ini nih yang itu tuh. Nah, Ini Pak. ada apa aja? Dasar. Ada gimana Pak? Ini config pada mikrotik ESP-nya, Mas Fauji kan dibaginya misalkan nih satu config dasar, berarti ada config lanjutannya. Iya, ini di sini ada nih Pak. Nggak ada tuh, langsung poin berikutnya. Kemana? Bentar bentar bentar. Padahal itu poin ya. Makanya saya pikir ini ada config kan lanjutannya lagi nih. Soalnya ditulis uh, kalau saya nganggapnya ada config dasar, nanti ada config lanjutannya. Oh, bentar Pak. Nanti saya hitung dulu Pak. Pastinya ada nih Pak. Lupa saya itu berarti. Oh, ya udah. Oke, lengkapin. Tambahan config ya Pak ya. Heeh. Config di mikrotik ISP-nya ya. Oke, Oke Pak, bentar sebentar. terus Lanjut. next. Nah, ini implementasi sistem inferensi fuzzy logic 343. Oke, pakai scikit fuzzy. Terus ke bawah, falsifikasi. Oke, Ini itunya Pak. scriptnya. Apa namanya? Iya. Aku. Mau apa ditulis kayak gini apa di capture apa di itu ya Pak? Bagusnya Pak. Capture Apa aja. capture aja? Capture aja. Yang penting capture-nya kelihatan. Itu kalau saya sih nggak kelihatan ya. Kalau digedein kelihatan sih Pak. Dikelihatan kelihatan. Masalahnya kalau nggak digedein kan dicetak begitu juga nggak bakal kelihatan ya. Oh iya. Kalau nggak kelihatan, nanti Apa scriptnya ini masukin ke dikecilin aja lampiran. Pak? Gimana? Kalau nggak kelihatan di sini semuanya nih, ini tetap kita masukkan nih ya. Hmm. Boleh kayak misalkan Mas Fauji dikecilin terus nanti di zoom out itu ya. Iya. Di zoom in maksudnya sorry. Nah nanti untuk scriptnya masukin ke lampiran aja Oh iya iya siap ya. siap. Siap Oke. siap. Terus ini API-nya. Ini Terus Pak. oke. Oke, ini script itu integrasi. Oke. Terus pengumuman pengumpulan hasil implementasi dan validasi kondisi normal. Oke. Kondisi Si normal sama gangguan. yang gangguan ini. Gangguannya itu 25% paket loss. Oh, latensinya tinggi amat.
Gimana Pak? Mau kecilin? Emang rata-rata gangguannya seperti itu. Latensinya sampai 250. Ya, ya, ya setidaknya segitu Pak. Ah, ya. Nah, itu harus dari data juga kita bilangnya. Realnya seberapa atau simulasinya seberapa gangguannya? Nyampe nggak segitu? Kayak kemarin kan Mas Dwira bilang terpenuhi, tercapai segala macam. Saya bilang itu acuannya dari mana? Coba searching. Ternyata ada acuan bakunya. Kayak misalkan untuk kayak throughput nilai standarnya seberapa gitu. Nah, Mas Fauzi nih kalau misalkan Kalau di sini saya eh ini Pak, apa? Di sini kan skenario kondisi gangguan ini saya masukin sendiri Pak. hmm, Di GNS 3 itu ada masukin sendiri apa untuk kondisi gangguan itu. oke. Jadi ada paket lossnya berapa persen, Hmm, terus untuk MS-nya berapa gitu, latensinya. oke. Ini cuma satu skenario gangguannya cuma satu skenario doang ya? Iya Pak, gimana? Kondisi normal, kondisi pemulihan, gangguan dihilangkan, kemampuan sistem untuk kembali menyeimbangkan beban ke kondisi normal, catat. Contohnya dasar. Oke, oke, ini dulu selesaiin lah. Saya mau nambahin lagi ntar takutnya nggak kekejar. Udah ini dulu aja. Nggak apa-apa Pak, tambahin nggak apa-apa Pak, biar lebih enak aja. Maksud saya, ya kalau mau berarti ada kondisi normal, kondisi optimal, kondisi gangguannya di breakdown, gangguan ringan, gangguan intermediate, gangguan kritikal, kayak gitu. Baru Hmm, baru apa ya? Baru baru memenuhi lah. Karena kan gangguan kita nggak bisa pukul rata gitu. Misalkan apa langsung tiba-tiba dia latensinya jadi 250 kan enggak. Misalkan di atas 100 gitu latensinya itu kan juga dianggap udah gangguan tuh. udah gangguan ya. Iya. Jadi ya minimal Berarti skenario gangguannya ada 3 lah gitu ya. skenario. Oke, karena kan Oke. kalau latensi yang bagus itu untuk banyak aplikasi di bawah 100 tuh. Nah, berarti kan Mm-mm. kayak misalkan 120 aja atau 110 aja kan itu sudah gangguan kan gitu. Ini untuk umum, tapi kalau nanti fokusnya contohnya game beda lagi ideal latensi. Iya sih Pak. Tuh. Nah, kita kan bilangnya umum ya penggunaannya ya Mas Fauzi ya. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau yang optimasi itu nah makanya tadi saya bilang ada skenario optimum. Skenario optimum itu latensinya paling tinggi 30. Oh, Optimum itu dari sampai 30 maksimal. Umum ideal itu dari 30 atau dari 0 sampai dengan 100. Nah, gangguan tuh di atas 100 tuh. iya 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 iya. Iya. Itu. Jadi harus dimasukin biar valid pengujiannya. Oh, siap, Ya. siap Pak. Jadi kondisi pemulihan boleh tetap ada. Jadi Mas Fauji nambah optimum, gangguannya jadi 3. Nambah 4 Ya, jadinya tuh. apa tuh Pak? Gangguannya Pak? Jadi gangguan. Rendah atau apa ya minimum gangguan masih masih taraf apa ya masih taraf taraf minimum lah ya kita bilangnya terus menengah sama gangguan udah kritikal gitu atau kritis. Kalau 250 mah kayaknya udah Oh, kritis itu. kritis Pak. Ya. Kemarin Kita kan dapat dari nyarinya mana yang ya? udah tinggi. Oke, mana ya? Mana sih? Mana sih? Mana sih? Lupa saya. Mas Wira kemarin dapat dari mana ya? Nanti saya tanya dia Pak. Satu geng Pak saya. Oh, satu geng. Oke. Good. Nah, sebenarnya juga gini sih, Mas, kalau kayak kayak kita nyari latensi itu ya. Ini media internetnya Mas Fauzi itu apa yang dipakai di simulasi gitu kan? Fiber Hmm. optik, perak, tembaga, atau radio. Nah, ini beda-beda juga nih ganggu apa standar dari latensinya. Oh gitu ya. Iya, beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata semua media transmisinya ini ya sama latensinya. Enggak. Kayak fiber optik itu. Nah, itu udah harus 5 ms tuh idealnya tuh, optimumnya tuh. Kecuali kayak misalkan tadi yang saya bilang radio sampai dengan atau wireless ya, itu sampai dengan Ya. 100.
Nah, kalau kayak kabel perak sama kabel tembaga juga hampir sama sama fiber optik tuh. Nah, jadi kita harus bilang dulu nih di Mas Fauji ini segala macam simulasinya, media transmisinya apa? Wired atau wireless? Ada nggak? Wireless sih, Pak. Wireless semua. Nah, itu bilang ya, jangan Mm-mm. sampai enggak. Karena nanti kayak lingkungan pengujiannya dianggap nggak valid nih kalau misalkan dipukul rata semuanya. Oke, oke, oke. Oke, nah ini saya ada beberapa artikel yang bilang di atas 200 aja sudah sangat mengganggu, berarti kritis tuh kalau udah sangat mengganggu. Ini kan cuma misalnya, Pak. Ah, Misal, oke. misal. Apa Nanti gimana untuk gimana ya? hasil pengujian kan ada di bab 4 gitu. Nah, ini nih. Ini juga ada dari Binus nih. Oh, Binus dapat dari Tipon, Mas. Tipon, Hmm. dari web Tipon. Jadi yang ideal itu 100 nih, udah mulai-mulai gangguan nih 150 sampai dengan 300-an. Gangguannya sedang ini 300 sampai 400, jelek itu di atas 400. Nah, ini beda-beda sebenarnya. Oh, Ada lagi yang oke, mana tadi ini bukan. Bukan ini. Latensi. Excellent, good, poor, unacceptable. Nah, unacceptable tuh di atas 400. Tapi ada lagi yang oke, bilang oke. begini. Nih emang macem-macem nih di internet tuh. Kita lihat aja yang banyak dipakai lah kayak Tipon begitu. Nanti Mas Fauji bisa cek langsung ke sana lah. Siap-siap, Pak. Oke, masuk ke evaluasi dan analisis. Yang QoS-nya throughput, time, sama latensi. Performance Ya, sistem kondisi normal. Dan saat terjadi gangguan berarti nih perbandingan performanya optimal, normal, dan gangguan ya. Tiga ya. gangguan. Iya, Oke, ada 3. optimal, normal, dan gangguan. Pernah dapetin kayak optimal atau bisa dimasukin yang optimal? Bisa dimasukin, Pak. Ya, yang di bawah itu ya tadi, di bawah berapa? 30 ya. Mm-mm. Oke, terus next, apalagi habis kayaknya tuh scrollnya. Habis, Pak. Bab 4-nya habis. Menurut Bab saya. 4-nya belum dimasukin. Terus eksperimentalnya disimpan Ini, di mana? Mau ditunjukin? ada sih, Pak. Sebentar. Pakai Kalau nggak VM. ngeheng ya, Pak ya. Oh, VM-nya berat. Iya, pakai. Waduh. Berat, Pak. Harus di komputer, Pak. Oh, ya udah jangan deh kalau timah. Eh, nanti kalau pas saat sidang, usahakan ya ready ya alat-alatnya ya. Boleh, boleh, Pak. Siap. Ya, nanti ya Nanti pas itu udah yang bimbingan selanjutnya nanti saya munculkan, Pak. oke. Jadi dimunculkan dulu. Karena ya nggak menutup kemungkinan pasti Hmm. akan ada aja yang nanti minta, oh coba simulasinya gimana. Nah itu pasti ada. Dan kalau misalkan alat kitanya nggak mumpuni, nggak bisa disimulasikan, ya tahu sendiri kan kalau orang minta terus nggak dipenuhi gimana. Nah respon mereka tuh ya, Oh, kita iya. harus jaga itu jangan sampai itu terjadi ya. Oke, oke, siap. Oke, Siapa Mas tahu Fauji. ntar kalau walaupun ntar Hmm. kalau kayak gitu kalau kendala kayak gitu kan, Pak. Hmm. Misal kalau kita nggak ada di lokasi saat sidang itu, Pak. Hmm. Nggak ada di komputer saya gitu loh, Pak. Hmm. Saya kan juga apa namanya Mobile ya kerjanya. kayak lapangan gitu kan ya. Oh, heeh. Heeh. Terus itu gimana, Pak? Apa saya buat video apa gimana ya, Pak ya? Nah, backupnya begitu bagus. Bikin video simulasi aja Video untuk simulasi backup. ya. Heeh. Oke, yang pokoknya apa namanya nampalin nampilin wajah saya, Pak ya. Nggak harus lah, yang penting ada suaranya Mas Fauzi gitu aja. Oh, iya. Siap, Gitu siap. ya. Oke, oke. Oke, nah itu buat Takutnya backup gitu plan-nya aja, good. Pak. Sip, sip. Bagus kalau udah punya backup plan ya. Ya, ya, Pak. Oke, semangat Cuman lah. takutnya gitu. Ya, tinggal Siap, bab siap. 4 terus kesimpulan ya kita punya waktu kurang lebih telat-telatnya habis UAS masih bisa mundur 1 minggu lah ya. Karena ini Iya, siap, Pak. yudisiumnya itu kan rekan-rekan nih kalau ya kalau 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 lulus gitu. Mana sih kalender? Ditulusin apa, Pak?
Ya kan nanti ada penguji juga. Kalau saya mah ya maunya lulus semua. Ah, oke, kalender. Contoh sidang awal Agustus lah ya. Contoh sidang awal Agustus nih. Sidang awal Agustus kan revisi segala. Nah, pokoknya jangan sampai sidang di minggu terakhir Agustus. Karena Hmm. September kita sudah mulai semester baru. Dan Agustus itu kayaknya laporan terakhir ke Dikti. Gitu ya. Oh. Jadi ya setahu saya seperti itu yang kemarin ngobrol-ngobrol sama BA. Saya cuma nggak nanya buat masalah sidang. Saya cuma Soalnya minta kemarin sepil gini, doang gitu. kemarin kan saya ikut itu Hmm, apa namanya yang kemarin sosialisasi itu. sosialisasi. Hmm. Batas akhir sidang itu akhir bulan Agustus Nah, gitu iya. katanya. Oke, berarti itu yang udah paling kritis tuh, momen kritis tuh. Kebut-kebutan tuh. Kalau ada yang sampai telat ngerevisi kayaknya bakal suruh ngulang. Oh gitu ya Pak. Ya, karena itu udah injury time laporan ke Dikti. Kan harus buka semester baru lagi. Oke oke. Nah, kalau sidangnya di semester baru, ya misalkan kita mau backdate laporannya, tapi dokumentasinya bulan September, Oktober. Nah, nanti kena sanksi. Ngeri, kayaknya nggak berani unsianya. Pasti nggak berani sih dia. Oke Oke ya, oke. jadi ya punya kurang lebih waktu seminggu 2 minggu lah ya. Ya, Maksimal Pak. banget tuh. Oke, Mas Fauji, semangat Oke lanjutkan. oke oke Pak. Nggak lengkapi lagi ya. Hmm. Ini berarti untuk penulusan oke semua ya Pak ya. Tulisan sih udah nggak ada masalah sih Tinggal lah. Dikit-dikit aja. itunya aja. Ya tinggal yang saya blok blok kuning tadi ya. Mm, udah good, udah rapi. Oke, beres. Ada lagi mau tanyain, Mas Oke Fauji? Pak, siapa? Terima kasih Pak. Oke, thank you. Sudah aman. Lanjut kita. Habis Mas Fauji Oke siapa oke. nih? Coba. Mas Galih. Oke. Yuk, langsung mulai. Dari mana revisi terakhir, Mas Galih? Mungkin lanjut ke yang pengujian ya Pak. Saya mau share hasil pengujian. Oke. Mas. Halo Pak, Ya, maaf. baru muncul. Nah, ini ada 4 skenario kan Pak jadinya. Oh, jadi 4 skenario. Terus tiap ini kemarin sarannya 10 kali kan Pak. Cuman pas dilakukan percobaan Ah, kenapa tuh? lama banget Pak. Ada yang sampai 4.000 detik berarti 1 jam lebih. Nah, gimana kalau 3 Pak? Nggak, boleh nggak Pak? Untuk satu skenario itu. Ini nanggung ya. Mas Fauji yang uji coba yang keempatnya, skenario 4 udah berhasil. Saya gali Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry, Mas Galih. Itu yang uji coba S4 Ya, atau Pak. skenario 4 udah berhasil belum? Masih kan ini ada dua nih Pak, ada Mm-mm. si URL sama browser. Nah ini Mm. satu udah, dua sudah, tiga nih masih belum Pak yang browser Pak. Terus Oke. yang empat juga yang browser juga belum Pak. Karena lama lama juga Pak. Terus banyak kadang juga ada kendala gitu. Oh, 3 kali berarti ya? Ya Pak. Hmm, waktunya udah mepet sih ya kalau saya minta juga. Iya Pak. Aduh, dikira gak lama banget, Ah, jadi lama banget ternyata sih pasti. ada yang 4.000 Ada yang detik. masih ingat atau ada yang kenal sama Mas Iwan nggak? Iwan Iwan asli itu, Iwan asli. Ya, tahu penulis saya lima tapi juga. nggak Nah, kenal sih Pak. heeh. Saya kenal pasti kenal. Oh kan, Mas Iwan waktu itu pengujian simulasi di Google Colab-nya seminggu. Nah ini lebih Pak, berapa Ini minggu dah seminggu. ya Pak? Bila Oh, berapa atau minggu 3 minggu. Ya, untuk satu skenario gitu kan? Jadi ya. seminggu tuh bener-bener Google Colab-nya di standby sama dia sampai komputer panas hanya untuk satu skenario gitu. Nah, Hmm. ya ini waktunya udah mepet sih ya. Udah Mas Gali berarti 3 dulu sementara. Tapi sambil coba paralel Ya skenario Pak. ya nguji ya. Sampai 5 lah coba Ya. gitu. Berarti, oh Gak ya. usah 10 Oke. tapi 5. Berarti Tapi sambil disusun aja ya Pak, kalau sambil udah 3 disusun. ini. Sementara 3 dulu yang dimasukin gitu ya. Itu Ya. dicoba dulu sampai dengan titik darah penghabisan gitu.
Siap, Kalau enggak siap. bisa ya udah tiga aja ya. Siap. Nanti kalau emang nggak bisa banget cuma tiga, bikin klarifikasinya. Karena nanti di bab Hmm. 4 rekan-rekan itu wajib tuh mencantumkan sebenarnya ya, sebenarnya bagusnya di bab 4 itu di paling terakhir kita bilang kayak pembahasan hasil penelitian. Jadi kalau kayak ada kendala atau peluang, kita bisa tuliskan tuh. Misalkan kendala kayak gini, Mas Gali ternyata uji cobanya cuma bisa sampai 3 kali. Nah ini kenapa? Nah itu diklarifikasi karena masalah misalkan apa, kendala apa, perangkat atau jaringan atau segala macam atau ketersediaan data atau kecepatan akses itu dicantumkan semua. Kita dapat hasil ini karena gini-gini uji coba yang kita lakukan segini-segini. Kenapa kita nggak bisa sampai kayak gini? Alasannya ini. Sebenarnya bagusnya di bab 4 ada seperti itu. Ada pembahasan tentang pembahasan hasil penelitian. Tuh. Jadi nggak ada pertanyaan dari yang nanti mau nguji atau yang baca artikel ilmiah kita. Kok dia cuma 3 kali sih? Pas dia nanti baca-baca lagi terakhir, oh dia 3 kali karena gini. Amannya begitu sebenarnya ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau bikin, silahkan aja dibikin di bab 4 ditambahkan. Dan itu mau dimasukkan ke presentasi boleh, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting ada. Hanya untuk klarifikasi kenapa kita cuma segini nih penelitiannya. Oke? Oke. Oke. Next, berarti apa? Ini Terus ini dari kan belum, Pak. laporannya gimana? Terus Masukin ke laporannya. eh, ini untuk laporan dulu ya, Pak. Laporannya dulu aja. Ini bab 4. Nah, ini baru Oke. yang CRL sih, Pak. Saya udah Barunya coba CRL. masukin. Hmm, Itu table ya. Nanti kasih caption table ya. Oh, belum dikasih Oh, caption, siap. gambar sama tabelnya. Belum, Pak. Oke. Oke, itu CRL. Ini masih CRL semua. Iya, Pak. Oke. Jadi Quick ini bagusnya kalau udah dikasih paket loss, Pak. Jadi saat Oh, jaringannya tidak stabil dia baru 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 eh, kelihatan hasil bisa bedanya sama TCP mengurangi ya. intensity. Lumayan sih Ya, jauhnya betul, Pak. bedanya. Iya, cuman kalau yang download itu eh, agak ini sih, Pak. Nggak terlalu jauh gitu. Kok kalah ya? Oh, sorry. Nggak beda jauh. Yang atas tuh yang download tadi. Iya, Pak. Yang download. Ini download ini. Yang Download yang 10 download MB. Oh, ini ini upload. Masih eh tabelnya apa tabelnya aja. grafiknya, Pak? Yang lihat tabelnya. Oh, tabelnya aja. Ini upload ini lebih cepat, quick. Ini download. Downloadnya. Di percobaan yang pertama malah lebih cepat TCP ya? Saat jaringannya normal, Pak. Oke, saat jaringan normal lebih cepat TCP. Tadi ya kalau belum ada paket lossnya ya. Ya, ya ini pada saat jaringannya eh, toleransi. Jadi yang 100 milisecond itu. Oke. Nah, ini sudah ada paket loss. Ini ditambahin paket lossnya gitu. Oke. Nah, itu diceritain Mas, dikasih penjelasan. Oh iya. Nih. Oke. Jadi Cuma biar nanti orang kan ada apa? pengujian yang browser juga tuh, Pak. Hah? Ini bakal banyak ke bawah. Semua itu nggak apa-apa, Pak. Atau mau gimana ya lebih bagusnya? Atau disandingkan aja. Kalau bagus sih disandingin aja, jangan terlalu banyak ke bawah kayak gitu. Kan masih dalam satu Iya, skenario juga. betul. Hmm. Soalnya belum latensi sama throughput sama CPU memory juga belum kan. Oke. Terus yang Ini juga gambar sama tabelnya kan keamanan ini, belum ditambahin penjelasan ya. oh iya, ya belum, Pak. Baru di copy aja nih, Pak. Oke. Coba lihat keamanannya agak di zoom dikit, di sniffing, di zoom wordnya lagi, Lihat. dikit lagi, lagi. Kemudian dah, off lah. Oke, sip, segitu aja, cukup. Itu nanti hasil capture digedein ya, Mas Gali. Oh, siap, Pak. Nggak kelihatan tuh. Gimana tuh hasil pengujian hasilnya nggak kelihatan? Hmm, jadi kalau
Quick tuh di awal udah langsung di ini Pak, langsung di enkapsulasi gitu. Jadi Oke. metadatanya juga udah nggak kelihatan. Kalau yang TCP, Kalau TCP di awal metadatanya masih terlihat Pak, cuman emang datanya isinya enkripsi juga ya. udah dienkripsi. Jadi kalau Oke. Quick itu dari awal dari Oke. metadatanya juga udah dienkripsi gitu. Oke. Good. Next. Ini integritas filenya sih Pak. Jadi kalau Quick juga apa bisa digunakan untuk transfer file gitu Pak. Cuman pada saat jaringan stabil itu masih lebih baik TCP. Ini Oke. harus dikasih penjelasan ya Pak. Harus Kalau ya. emang sesuai gitu ya Pak. Betul. Siap. Contohnya tadi punya Mas Duira tuh ya. Terus juga tadi Mas Fauzi kan ngebenchmark Mas Duira juga. Nah sama. Nah masih satu-satu aliran. Coba Siap, kayak Pak. Mas Duira tadi yang sesuai atau tidak, terpenuhi atau tidak kayak gitu ya. Oh, Pak. Oke, good. Next. Ini kan hasil-hasil pengujian semuanya ya, Mas Fauzi, Iya apa Pak. Mas Galih ya. Iya Pak. Nah, ada nggak rangkuman atau kesimpulan yang ngebahas apa yang udah dilakukan sama Mas Galih di bab 4 ini? Belum sih Pak, karena kemarin masih fokus di pengujiannya itu sih Pak. Oke, Belum dimasukin. ini sih udah lengkap semua. Tinggal masukin tadi yang skenario 3 udah dimasukin belum ya? Skenario 3 udah sih Pak. Gimana Jadi tuh? Oh, ini udah ada sama termasuk skenario 3. ya jadi 3 itu kan di average Pak. Nah jadi Ah, hasilnya ini gitu Pak. oke, oke deh. Eh, Mas Galih tinggal lengkapin aja sih. Sama jangan lupa nih kalau Mas Galih ini kan banyak banget skenario pengujiannya. Iya Pak. Jadi biar orang nggak bacanya satu-satu, kayak tadi ya ada pembahasan hasil penelitian yang rangkum Oh dari apa siap. yang sudah dilakukan sama Mas Galih. Ya, Siap Pak. Siap. oke. Dan sekaligus nanti klarifikasi kalau emang nggak sanggup sampai 10 kali, cuma sampai 3 kali ya, bilang Iya. 3 kali ini kena kenapa gitu ya. Iya. Baik. Soalnya Eh, kalau mau di running di rumah juga internetnya nggak oh, masih kurang cukup ya Pak. janganlah. Pasti kalau Ya. misalkan broadband rumah kadang-kadang nggak stabil ya. Ntar ada tetangga atau adik kita, saudara kita lagi make ya, pengujiannya terganggu, pasti nggak valid jadinya. Ya. Oke. Ini jadinya kemarin pakai bandwidthnya berapa? 20 mega untuk download, Hmm? 10 mega untuk upload, Pak. Tapi tercapai yang 10 mega upload ya. Kemarin kan enggak ya? Eh, kalau yang nggak tercapai yang standar Indonesia, Pak, yang 20 MB untuk upload. Heeh. 20 uploadnya nggak tercapai ya? Mm. Downloadnya juga sih sebenarnya, makanya saya ambil yang tengah-tengah, yang sama kayak di kantor sih, Pak. Jadi 20 mega. Ya, oke lah. Itu udah dibilang, dimention di lingkungan pengujian. Udah saya tandain tapi belum saya ini sih, Pak. Oh, Belum. nanti masukin ya. Oh, siap, siap. Oke, tinggal rapiin-rapiin lagi, Mas Gali. Siap. Oh, itu tuh masih ya. Masih ditandain, belum di Ah, review. ya udah, Hmm, dilengkapi ya. siap. Berarti next bimbingan udah jadi semua. Kalau bisa ada presentasinya sekalian ya. Oh, siap. Siap. Oke, biar bisa daftar lah, jangan lama-lama. Amin, Pak. Oke, Semoga saya mau ditanyain. cukup sih, Pak, sekarang. Oke, thank you, thank you. Baik. Good, semangat. Ya, Lanjut lagi sama-sama. kita. Thank you, thank you. Siapa lagi nih? Habis Mas Gali, Mas Izat. Iya, Pak, halo Pak. Ya, sorry, halo. sorry Pak, izin bertanya Ah, motong. Tapi apa? ini Pak, Mas Dira, gimana? ini kan saya mau daftar sidang Pak. Di sini ada syarat minimal bimbingan sama dosen 8 kali. Itu Hmm? mesti di-approve atau belum ya Pak? Karena Bapak belum nge-approve nih Pak Oh, kebetulan. sebelum saya approve juga udah bisa langsung di capture sih. Oke, terima kasih Atau ya Pak. mau kelihatan di approve-nya ya saya approve dulu sekarang nih sambil ngebimbing. Siap. Sorry Pak ya, sorry. Mana saya thank you deh. Gak apa-apa, diingetin aja nanti kalau rekan-rekan yang lain udah masukin terus saya belum approve, diingetin aja dari baru 4 ya? Iya baru 4 yang saya approve. Oke, bentar. 1 menit lah ini mah. Sip, terus ya balik lagi.
Oh, PPT sidang terakhir. Beres, Mas Dura. Udah di-approve semua ya. Terima kasih Bapak. Oke, thank you. Lanjut, Mas Ijat. Iya, halo Pak. Yuk, gimana progresnya? Ini kan saya Hmm? pindahan ya Pak dari awalnya Pak Lukman tuh, terus Oh dapat iya, Pariet nih sekarang nih Pak. betul. Ya, ada sedikit insiden. Gimana? Berarti Iya nih, saya belum belum tahu awalnya saya lagi. bingung, bingung juga nih maksudnya mau mulainya gimana ya Pak? Eh, saya berarti sebelum ngebimbing sih harus pelajarin dulu sih Mas Ijat ya. Nggak bisa saya langsung di sini langsung nge-review. Belum tahu judulnya Nah apa, iya, isinya gimana. Kirim dokumennya ke saya. iya gitu. Nanti kita konsultasi via WA aja lah ya. Besok saya respon lah ya. Oh iya, Jadi boleh kirim boleh Pak. dokumen yang sudah Mas Ijat susun, saya akan pelajari ya sebentar lah ya, semalam sampai besok kayak gitu ya. Besok nanti saya Oh iya, kabari terus apa yang harus bisa diimprove atau ditambahkan lah ya. Jadi iya hasil iya. reviewnya besok. Gitu aja Mas Ijat. Kayaknya ada satu lagi ya, ada dua orang ya bimbingannya Ada Pak satu Lukman. lagi Satu Pak, lagi cuman siapa ya? tuh yang satu tuh saya kontak tuh nggak dibales juga gitu Pak. Oh, siapa namanya ya? Ntar dia dicarilah. Pokoknya iyalah ini yang pindahan dari Pak Lukman. Iya gitu. Tapi sudah sejauh mana? Udah sampai bab Eh, berapa maksudnya? boleh saya share screen ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Iya. Biar saya dapat gambaran juga dikit lah. Judulnya apa nih? Oh, bentar dulu Pak. Ya, kita dari judul dulu nih. Ini sih Pak, Rancang rancang bangun bangun sistem inventory. inventory perangkat Perangkat jaringan jaringan. berbasis Spring Spring Boot Boot. dan evaluasi menggunakan metode rerouting, Pak. Pakai Java. Iya, Pak. Buat sistem inventory aja. Jadi nggak cuman awalnya tuh kan inventory doang ya, Pak. Nah, Nah, cuman kata Pak Lukman itu yang bisa nantinya diintegrasikan sama perangkat realnya, terus dia bisa otomatis rerouting gitu, Pak. maksudnya nge-rerouting itu gimana tuh? Jadi bukan cuman pemantauan jaringan doang gitu, Pak. Hmm? Misal ada, jadi di sini tuh kayak nanti bikin simulasi nih kayak misal si sistem saya ini dia memantau perangkat ya Pak atau memantau router gitu. Nah, jadi Hmm? setiap router atau switch itu dia punya backupnya masing-masing. Jadi kalau Oke. misal si switch atau router utama mati itu dia langsung Hmm? pindah jalur ke router backupnya gitu. Router Oke. router backup tuh langsung aktif gitu Pak. Oke. Good kayak gitu. Berarti ada otomatisasinya dong. Ada Pak. Pakai apa tuh otomatisasinya? Itu saya langsung dari si Springnya sih Pak. Si stringnya ya. Iya, langsung dari Spring Bootnya. Hmm, routingnya dinamis. Ya, sebenarnya kode-kodenya juga udah dibikin juga sih pada sini Pak. Maksudnya saya masukin semua nih gitu sampai jadinya gitu Pak. Oke. Hmm. Nanti table routingnya udah dibuat belum? Gimana Pak? Table routingnya. Table routingnya bentar, Pak. Belum deh kayaknya Pak. Soalnya eh, ini Oh. juga emang belum terintegrasi gitu Pak ya sama perangkat real gitu. Jadi masih Hmm. berbasis simulasi gitu Pak. Bentar nih, saya kayaknya kalau nggak salah Apa mau dulu dilihat dulu Pak kalau misal dijalanin gitu Pak? dulu sempat ngebaca ada salah satu tugas mahasiswa bagus tuh. Jadi dia bikin routing dynamic mana ya? Think Dynamic. Mm-mm. Lupa saya file di mana atau di internet di mana ya. Jadi kalau misalkan yang di create sama Mas Ijat ini, misal putus nih root satu nih ya kan, jalurnya nih, Iya, iya. kan pengen pengen dia bisa pindah jalur kan. Betul Pak. Nah, itu kita tentukan jalurnya akan kemana atau dia nanti akan nyari sendiri yang dinamain namanya dynamic itu. Tapi harus ada tabelnya juga. Oh, kalau itu ini udah kalau saya itu udah ditentuin Pak. Oh, Misal udah tentuin. saya Oke. punya router A ya. Router A Mm-mm. itu kan router utama.
Nah, Hmm, nanti router B-nya itu dia untuk backup. Jadi kalau misal si oke. router A dia mati, si router backupnya dia otomatis nyala, Pak. Langsung pindah sendiri, Pak, gitu, Pak. Oke. Sampai berapa banyak leveling routingnya? Satu level, dua level, tiga level maksudnya nih. A ke B itu kan baru satu. B mati juga, dia harus kemana lagi? Iya. Dua tuh. Berapa banyak levelingnya? Saya cuman bikin satu level doang sih, Pak. Hmm. Kalau dynamic itu dia bisa sampai Iya. tidak tidak ada ya. Jadi kita ngelis dulu tuh routernya semua berapa. Nah, itu berarti levelingnya dia akan terus cari sampai dia dapetin yang bisa dia pindah jalurnya gitu. Tapi yang rutenya udah ada juga. Kalau rutenya nggak ada ya dia nggak ke situ. Jadi ngerubah jalur ke rute yang emang udah disediakan. Kalau nggak disediakan ya dia nggak bisa pindah ke situ. Misalkan A, B, C, D, E itu dalam satu konteks atau lingkup jaringan. Terus ada lagi G, H, I. Nah, dari A ke Iya. I yang nggak bisa kan nyebrang. Yang udah ditentukan cuma yang lingkupnya itu tadi. Misalkan Iya. A, B, C, D kayak gitu. Dibikin kayak gitu nggak? Iya, Pak. Udah Iya, buat Pak, saya jadi bikin, Pak. Cuman topologinya. kalau eh topologi, saya juga nggak terlalu ngebahas dalam tentang topologinya gitu, Pak, di Oh, sini, Pak. Jadi lebih ke programnya gitu. simulasinya sih. Kalau simulasinya pakai Iya, Pak, kalau simulasinya juga saya langsung dari si Springnya ya, Pak. Ini posisi saya nulis spring ya. skripnya juga gitu, Pak. Jadi Oke. buat kalau misal saya pengen uji coba error nih ya, saya Hmm, ngejalanin skrip si Java-nya gitu, Pak. Nah, nanti tuh si yang lagi di monitoringnya itu, dia hmm. akan otomatis berhenti ngeping, Pak. Nah, saat berhenti Oke. ngeping itu nanti langsung kedeteksi, Pak, sama si Oke. sistem. Nah, saat Oke. deteksi sistem itu, nanti tuh kecatat semua Pak waktu-waktunya tuh, kapan waktu dia mati, terus kapan waktu dia pindah jalur gitu. Sampai si perangkat Oke. backupnya itu dia otomatis hidup gitu Pak. Oke. Nah, ini berarti sebenarnya metodenya static routing ya, karena udah Iya, ditentuin static root. manual sama Betul Pak. aplikasinya. Kalau dynamic itu dia otomatis. Jadi apa? Ada protokol routingnya yang jalan di routernya, terus dia akan belajar topologinya, terus milih rute terbaik. Nah, itu sebenarnya algoritmanya banyak. Sama ada Ah, lagi protokol yang routing dinamis, sama ada lagi sebenarnya. Jadi rerouting itu, nah nanti sebenarnya Mas Ijat ini dimasukin ke judulnya metode reroutingnya statik, terus statik, ada routing dinamis, dynamic routing, ada protokol routing dinamis, ada rerouting otomatis, ada table routingnya tuh. Cuma empat ya, table routing itu harus tetap ada. Table routing ini isinya rute yang tersedia di dalam jaringan yang tadi saya ceritakan itu. Oke ya. iya. Nah, yang pertama ditentukin berarti nanti judulnya kita agak sedikit rubah nih ya. Jadi pakai static routing metodenya. Oh iya boleh Pak. Oke, secara garis besar saya sudah dapat, tinggal saya baca dulu. Nanti ini dikirim ya via WA aja. Oh iya, iya Pak, siapa? Oh, Ini yang dikirim itu file ininya aja apa sama langsung codingnya juga Pak? codingnya di Git disimpan nggak? Disimpan sih Pak di Git Pak. Saya bacanya atu-atu dulu deh. Ininya dulu, lapornya dulu. Gitnya besok aja. Oh iya, Oke, iya siapa, siap ini siap. dulu yang dikirim ya. Nanti saya baca dulu. Iya iya, baik baik Pak. Oke, sip. Ada yang mau tanya dulu nggak, Mas Ijat? eh Udah sih Pak, mungkin sampai di. Oh iya Pak, Nah, kalau untuk kan dari Pak Lukman tuh saya bikin dua buku ya Pak. Satu itu hmm, untuk kodenya gitu ya, semua hmm, gitu nyampe jadinya gitu Pak. hmm. Satu lagi itu kayak manual book gitu Pak. Jadi kayak panduan user tuh nanti kita pandu nih di buku yang saya bikin tuh. Itu kira-kira nanti dipakai apa gimana ya Pak? Buat lampiran sih. Oh, Sebenarnya jadiin oke satu oke Pak aja ya. lampiran, semua jadi satu buku nih. Manual book user yang dalamnya juga ada skripnya. Itu aja. Nggak usah dibikin dua. Oh, Satu aja. Dan itu dimasukin ke lampiran semua. Banyak nggak? Berapa halaman? lumayan banyak juga sih Pak. Kalau lebih banyak dari isi kontennya bingung juga nih. Kan ini aja udah 46 halaman ya. Iya, udah 46 halaman gitu Pak. Ada 50 lampirannya. Ini Pas 100. 191. Iya, karena semua tuh disuruh ditulis gitu, Pak. Makanya ini kan kodenya emang lumayan panjang juga ya, Pak. Ih, Terus agak rumit juga gitu. Tadinya tuh saya cuman ngomong tuh ke Pak Lukman, Pak, kalau misal saya lewat Git aja gimana gitu. Cuman kata Pak Lukman harus ada dokumennya gitu. Ya udah jadi mau nggak mau tuh saya bikin.
Ya udahlah, lengkapin aja. Siapa tahu Iya. memang Pak Lukman lagi butuh buat bahan belajar dia juga. Karena disertasinya kayaknya kayak sini juga deh. Kayaknya ada reroutingnya juga. Tapi soalnya ini juga belum saya update lagi tuh Pak. Mungkin ini bisa nyampe 200 lebih juga Pak. Ini Ya, Mas Ijat fokus ke laporan TA sama eksperimentalnya dulu aja ya. oh Ini gitu nanti ya. aja gitu ya. Nanti aja Oke oke. sesempatnya lah. Kalau misalkan kayak revisinya nanti pas sidang sedikit nih atau nggak ada revisi, baru ngerjain ini ya. Nanti saya tagih Oh, gitu aja. oke. Sekarang Iya fokus Pak. dulu ke laporan TA, eksperimentalnya, plus lampiran yang penting yang nanti akan dimasukkan ke dalam laporannya ya. Oh iya iya. Baik Oke, Pak, gitu siap aja Pak. dulu. Ya, siap. Biar bisa daftar sidang ya. Ya, iya, siap Pak. Oke, ya ada lagi tanyain? Mungkin udah ya Pak, cukup kalau dari saya. Berarti Oke, saya nanti tinggal ngirim kirim. filenya aja ya ke Betul. Bapak ya. Oh Oke, iya. sip. Baik, baik Thank you, Pak. Mas Ijat. Ya, makasih ya Pak. Oke, thank you. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup Oke, Pak. sebelum diakhiri, ini harus kita lebih kencangkan lagi pengerjaan ya progresnya. Kalau kayak Mas Dwira, Mbak Agnes tinggal poles-poles dikit, udah ready lah daftar sidang. Mas Gali juga tadi udah lumayan banyak, Mas Fauzi juga masih lumayan banyak ya, Mas Fauzi bab 4 belum tuh. Mas Gali ya itu bisa kita bilang 70% ke atas lah ya. Bisa dikit lagi dirapihin daftar sidang. Nah, Mas Fauzi ini udah mulai harus ngejar ngebut nih. Mas Ijat saya belum melihat, nanti saya lihat dulu itu aja ya. Jadi warningnya jangan sampai sidang itu di akhir Agustus ya. Nanti teman-teman nggak ada waktu untuk kayak revisi atau yudisium ya. Gitu. Yang dikhawatirkan takutnya ternyata laporan dikti tutup. Ya harus extend ke semester berikutnya. Takutnya kayak gitu. Makanya kalau bisa di minggu 1 atau minggu 2 Agustus tuh udah daftar aja. Terus push sering bawel ke prodi nggak apa-apa yang penting sopan Pak saya kapan jadwal sidangnya apakah sudah dijadwalkan atau segala macam gitu aja ya jadi targetnya jangan sampai lewat dari minggu 3 lah daftar apa untuk pelaksanaan sidangnya oke itu aja semuanya ya jadi tetap semangat dan kita tetap on progress dan mudah-mudahan semuanya lancar aman nggak ada kesulitan nggak banyak revisi dan lulus ya amin thank you semuanya saya stop recordingnya saya stop juga untuk bimbing